Kum. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sudah dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Di mana ada nggak teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Apa keterangannya? Sakit. Sakit. Ada yang alpa? Ada. Mudah-mudahan baik yang alpa, yang sakit. Kalau yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran. Yang alpa, usahakan kurangi alpanya karena nantinya di akhir semester akan bermasalah. Ya, yang izin jangan juga usahakan janganlah sering-sering izin, karena ini pun kalau memang tidak terlalu penting sekali kalian, tidak usah kalian izin tidak mengikuti pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita ke pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Diawali dengan berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin dalam berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban warzuqni fahman amin. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Abi akan memeriksa kehadiran kalian. Walaupun tadi kalian sudah di awal memberitahukan bahwasanya teman kalian ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Oke, yang pertama Arjuna Trisakti, Audira Piljamasita, Lasifah, Milani, Windasari. Oke, terima kasih. Jadi ada teman kalian yang sakit 1, alpa 1, yang izin 3. Mudah-mudahan kita doakan agar yang sakit cepat sembuh, yang izin segera ikut kembali ke sekolah, tidak ada berbanyak izinnya, dan yang alpa kita doakan supaya alpanya itu jangan diperbanyak ya. Terus untuk selanjutnya, untuk hari ini seperti biasa sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita literasi ya, membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 14, di mana surat Al-Hujurat ayat 10 dan 14 tersebut sebagai dasar kita untuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatan wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Lam yatabaqu ulaika humuz zalimun. Ya Ghafurur Rahim. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih. Tadi kita sudah melakukan literasi membaca Al-Quran. Ada 2 surat yang telah kita baca tadi. Yang pertama surat Al-Fatihah, dan yang kedua surat Al-Hujurat ayat 10 dan sampai ayat 14. Ya, mudah-mudahan pembiasaan ini menjadi salah satu pembiasaan yang berkelanjutan, karena Allah telah menjanjikan bagi siapa-siapa yang sering mengamalkan Al-Quran, pahalanya 1 huruf dalam kita membaca Al-Quran, pahalanya adalah 1
kebaikan. Itu janji Allah. Makanya sering-seringlah kita sisakan atau sisihkan waktu, ya, baik itu sehabis kalian sholat, ya, atau membiasakan sehabis sholat maghrib, itu kita minimal membaca Al-Quran, ya, agar kita mendapatkan syafaat dan pahala fadilah daripada membaca Al-Quran. Dan untuk selanjutnya, sebelum Abi memulai pembelajaran, nah ini Abi pesan dulu, ya, ini kalian duduk bagus sudah, tadi sudah dikelompokkan duduk tempat duduk kalian, ya, ya, bajunya alhamdulillah rapi semua, ya, cantik-cantik, gagah-gagah, ya, serius. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, untuk menyemangati kalian biar semangat, ini kayaknya ada yang lesu ini, ya, ada kayak kurang semangat, ya, terlebih dahulu kita memberikan motivasi dulu agar kalian dalam pembelajaran ini bisa semangat. Oke, ya, tepuk semangat. Toleran, membangun harmoni intern beragama. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah tadi Abi melakukan daripada pemeriksaan perlengkapan kalian, dan kalian sudah duduk di tempat duduknya masing-masing, Abi akan bertanya terlebih dahulu, mengingatkan kalian kembali apakah tentang pokok pesan kita yang kemarin, yaitu tentang indahnya toleransi dan arti daripada toleransi serta contoh toleransi. Untuk terlebih dahulu, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa? Ya, silakan Fajar. Toleransi ada singkai dan terima perbedaan minat atau orang lain tanpa memaksakan kehendak orang lain berbeda. Oke, kasih aplaus kalian. Oke, terima kasih. Jadi, toleransi ini menghargai, menghormati daripada perbedaan. Maksudnya kalau dia sudah menjelaskan artinya harus tahu contohnya, ya. Karena ada banyak contoh toleransi, baik itu di sekolah, di masyarakat, di rumah, antar umat beragama, antar sesama umat beragama, banyak contoh. Menghormati budaya orang lain. Budaya ini kayak contohnya di daerah kita ini kan beragam nih manusianya, banyak sekali. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Batak, ada yang suku Minang, ada yang suku Melayu, ya, di mana kebudayaan daripada masing-masing suku tersebut beragam. Kita harus menghormati, ya. Di saat mungkin orang Jawa itu mengadakan kegiatan kesenian orang Jawa, nah, kita menghormatinya, ya, tidak usah mencelanya. Menontonnya silakan boleh, ya. Ada juga kebiasaan orang orang Melayu. Kayak contohnya di saat orang Melayu itu, atau di saat mau menjelang bulan Ramadan, itu biasanya kalau orang Melayu ada kebiasaan mandi belimau. Itu kan kebudayaan contohnya. Kita hormati, ya. Itu jadi menghormati kebudayaan orang lain. Ada yang Nah, sekarang itu tentang jenis-jenis toleransi, ya. Di mana jenis-jenis toleransi bisa kalian lihat di layar, ya. Yang pertama itu jenis toleransi yang pertama itu tentang toleransi beragama. Di Indonesia, ya, agama yang diakui oleh Indonesia atau negara kita itu berjumlah 6. Ya, jadi selain Islam ada beberapa agama yang memang diakui oleh negara kita, ya, sebagai kepercayaan daripada masyarakat kita. Yang kedua itu toleransi tentang budaya. Budaya ini banyak. Salah satunya adalah kesenian beragam di Indonesia. Apalagi Indonesia ini kan jumlah sukunya paling banyak. Di lingkungan sekolah kita saja, di desa kita saja, ya, itu bukan cuman suku Melayu. Memang tanah di sini, tanah daerahnya adalah daerah Melayu. Selanjutnya itu toleransi berpolitik. Nah, politik boleh, tidak ada yang melarang.
Contohnya saja sekolah kita diakan tetapi berpolitik, menyatukan perbedaan. Jangan sampai dalam perbedaan tersebut ya tidak meningkatkan. Untuk selanjutnya tujuan toleransi. Ya, di dalam keluarga saya itu kan ada sering perbedaan pendapat. Sebentar, Abi putar tentang videonya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan. Kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayahnya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilakukannya Qur'an. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang. Aja yang kecil pakai hijab kok. Itu Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh, Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada kanan. Yuk, semua ke depan. siap Om Nur. Setelah menonton video tersebut, Abi sudah menjelaskan jenis sedikit materi jenis toleransi pemanfaatan untuk tugas dihabiskan. Abi bagian tugas diskusikan telah baik materi diskusinya ya masing kelompok kalian dan tugas hasilnya dan sekalian menuliskan hasil diskusinya nanti masing-masing kelompok silahkan ya terima lembaga diskusi baik ya betul setiap permasalahannya ya kalau sudah selanjutnya nanti presentasikan ke depan ya jadi di mana di masing-masing kalian mencari ya nanti dijelaskan. Oh ya, kasih waktu untuk diskusinya selama 10 menit.
sudah jalan 5 menit. Oke, waktunya habis. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan daripada hasil diskusi kalian. Untuk kelompok pertama, Habib, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasi hasil diskusinya. Terus memberikan alat yang diberikan di kelompok 1. Silakan. Di mana di kelompok 1 ini diikuti oleh Pilza. Dengan kelompok yakin, nanti kalau kurang paham, silahkan bertanya kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi kami yang akan dibacakan karya kolaborasi praktik keberagaman besar di masyarakat majemuk serta prinsip keragaman yang lain. Umat beragama, dan berbeda dalam memahami dan agama, kurangnya toleransi dan saling menghargai, serta adanya kepentingan politik atau ekonomi yang memicu konflik. Dampak positifnya, ekonomi yang memicu konflik. Dampak positifnya, peningkatan toleransi memperluas wawasan dan memperkuat persatuan. Dampak negatif, potensi penanganan tumbuhnya toleransi dan etnosenme. Penyelesaian nilai, saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongannya sendiri lebih baik dari orang lain. Membentuk forum kerukunan antar suku, antar agama, antar ras, dan saling berdiskusi dan bekerjasama antar umat beragama. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, apa arti dari toleransi? Toleransi berarti menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, atau pendapat. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya, kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Sama kelompok yang lain, perhatikan ya. Nanti kalau mau bertanya dipersilahkan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Syafri. Menjelaskan teori instruktif toleransi menurut menerima hakikat perbedaan sebagai sumber pusat. Teori dan praktik. Menghargai keberadaan agama selain Islam. Jika menghargai perbedaan agama lain menunjukkan toleransi dan
dan simbol-simbol agama lain merupakan wujud toleransi yang penting. Hal ini menunjukkan rasa hormat terhadap kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh pemeluk agama lain. Bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Kerjasama dengan pemeluk agama lain menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. Kerjasama ini dapat membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang majemuk. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebutkan salah satu contoh toleransi. Contoh toleransi yaitu menghormati budaya orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan membantu sesama. Apakah sudah jelas? Sudah. Jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 dipersilahkan untuk mempresentasikan, di mana di kelompok 2 ini digawangi ketua kelas Fajar Al-Faruq. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Toleransi adalah bagian dari akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW mencontohkan sikap toleransi dalam kehidupannya, baik kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Toleransi berarti menghargai dan menghormati perbedaan, bukan mencampur adukan akidah. Dan dengan toleransi, kita bisa menjaga keharmonian dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Ada berapakah pembagian toleransi? Ada 2. 1. Toleransi sama umat beragama. 2. Toleransi antar umat beragama. apakah sudah jelas? Sudah. Kalau memang teman-teman tidak ingin bertanya lagi, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hadis kalian. Jadi yang sebenarnya manfaat yang yang bisa diterap dalam kehidupan kita tentang si sangatlah banyak sekali. Ya, tadi pun ada nanti apa saja ada jawabnya. Ya, oleh jadi pertanyaan misalnya dalam toleransi itu ada jawab toleransi sesama beragama dan ada juga toleransi lah, contohnya sih toleransi sesama beragama sama muslim. Ya, sama-sama muslim. Bagaimana contohnya? Kalau kalian datang tidak? Datang itu kita menghormati undang muslim kita. Adanya tetangga kita membantu. Ya. Adik itu, misal adik kalian menangis karena mainannya rusak, segera kalian berusaha untuk mencarikannya. Ya. Di kelas kalian kelupaan membawa uang jajannya, uang banyak di jam-jam istirahat, ya. Misalkan ada teman kalian, kok kamu di kelas saja, ayo ke kantin. Enggak, saya mau belajar. Nah, ternyata setelah ditelisik, teman kamu tersebut kelupaan membawa uang jajan. Nah, kamu ajaklah teman kamu tersebut ke kantin, ya, berbagi uang jajan. Bisa juga. Itu antar sesama umat beragama. Lah kalau antar umat beragama, ya, antar umat beragama, misalkan kalian bisa menghargai tadi perbedaan tadi, ya, jangan sampai kalian
dalam perbedaan tersebut membuatlah perpecahan. Jadi pada intinya toleransi ini ya bagi kehidupan kita, bagi diri pribadi kita sangatlah bermanfaat, melatih diri kita untuk sabar, melatih diri kita untuk supaya berbagi, merasakan. Nah, itu seperti itu. Ya. Paham ya? Insya Allah paham ya. Oleh karena itu alhamdulillah tadi sudah ada kita membahas tentang masalah toleransi karena waktu sudah hampir habis. Jadi pada intinya di dalam toleransi tersebut marilah kita sama-sama ya, kita sama-sama bisa melaksanakannya dan bisa mempraktekkannya, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat. Dan untuk pertemuan besok, itu minggu depan, yaitu ada tugas dari Abi, yaitu membuat tugas pribadi masing-masing atau tugas individu, yaitu membuat clipping. Ya, di mana clipping tersebut tentang contoh-contoh toleransi. Silakan kalian cari. Ya, baik itu di media sosial, baik itu di media massa, itu berarti di koran, di majalah ya, atau kalian boleh searching, mencari di Google, ya. Kalian boleh silakan, kalau kalian di searching di Google, otomatis kalian bisa mencarinya menggunakan teknologi kalian, menggunakan HP kalian, manfaatkan HP sebagai media kalian. Ya, jadi nanti kalau sudah searching, langsung kalian print. Nah, kalau kalian setelah di print, nah itu dikelompokkan, dijilid, disusun baik-baik. Nah, kalau kalian mencarinya di media massa, di koran, di majalah, gunting. Ya, digunting lalu ditempel. Ya, itu namanya clipping. Nanti di depannya tugas individu membuat clipping toleransi. Nama kalian, kelas kalian. Ya, jadi minggu depan, jadi Abi kasih waktu saya 1 minggu ini untuk mengumpulkan informasi tentang toleransi dan buat clipping. Saja untuk pertemuan hari ini. Laptop, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat, dan untuk kedepannya baik itu dalam keseharian. Nah, itu bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan sekali lagi minta maaf penyampaiannya ada salah. Itu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.